Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahisuti Maulidia. Saya Amira Tinabariansyah. Saya Alivia Selviana Agni Putri. Saya Dimas Fairuz Rafif. Saya Dinda Nurabibah Nasution. Dan saya Yudi Rahmawati. Kami dari kelompok 4 Teknologi Informasi Prodi PGMI 3A Akan menjelaskan perencanaan media pembelajaran. Studi kasus perencanaan dan penelitian. Yang pertama ada tujuan. Tujuan meliputi 1. Menganalisis teknologi yang digunakan dalam pembelajaran di SD Islam Saroja Surabaya. 2. Menilai efektivitas penggunaan teknologi dalam meningkatkan pembelajaran di SD Islam Saroja Surabaya. 3. Mengenalkan jenis media pembelajaran berbasis teknologi yang dapat digunakan di sekolah SD Islam Saroja Surabaya. 4. Meningkatkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran melalui penggunaan media pembelajaran berbasis teknologi. 5. Menemukan kendala dan solusi dalam pemanfaatan teknologi di SD Islam Saroja Surabaya. Yang selanjutnya yakni ada hasil penelitian. Yang pertama, jenis teknologi yang digunakan dalam pembelajaran di SD Islam Saroja Surabaya yakni proyektor, komputer, dan laptop. Proyektor digunakan untuk memvisualisasikan materi pembelajaran dengan lebih jelas, sedangkan komputer dan laptop digunakan untuk latihan interaktif dan pengayaan materi pembelajaran. Yang kedua, penggunaan teknologi dalam pembelajaran di SD Islam Saroja Surabaya dinilai efektif dalam meningkatkan keterlibatan siswa, memperkaya pengalaman pembelajaran, dan memfasilitasi pemahaman konsep yang lebih baik. 3. Ada beberapa kendala dalam pemanfaatan teknologi, meliputi keterbatasan aksesibilitas teknologi bagi semua siswa. Komputer dan laptop di SD Saroja Surabaya masih terbatas, sehingga para siswa harus bergantian dalam mengakses komputer dan laptop tersebut. Kendala yang selanjutnya yakni sekolah belum mampu untuk menambah guru yang profesional di bidang teknologi, sehingga pelaksanaan pembelajaran mengenai teknologi belum maksimal. Selanjutnya, lokasi sekolah dalam penelitian dan pengabdian. Dalam kelompok kami melakukan penelitian di SD Islam Saroja Surabaya yang terletak di Jalan Kutisari Utara 1, nomor 15, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Surabaya, Jawa Timur. Dalam lingkungan sekolah, fasilitas di sekolah ini cukup memadai, termasuk ruang kelas yang memadai, perpustakaan, dan ruang komputer. Dari hasil observasi kelas, guru-guru di SD Islam Saroja Surabaya menggunakan beragam media pembelajaran, termasuk proyektor, papan tulis, dan perpustakaan digital. Namun, perpustakaan digital tidak dapat digunakan karena terdapat kendala yang terkait dengan pemerintah daerah. Area lapangan cukup luas dan digunakan untuk aktivitas olahraga, upacara bendera, serta makan siang saat jam istirahat. Berikut kegiatan-kegiatannya. Gedung sekolah terdiri dari 2 lantai, di mana lantai atas berisi ruang kelas, toilet, dan laboratorium komputer. Sementara itu, lantai bawah mencakup ruang guru, ruang kepala sekolah, ruang kelas, toilet, dan kantin. Jadi di sini adalah ruang kepala sekolah dan ruang guru jadi satu. Lalu sampingnya ada kelas, atasnya ini kelas lagi. Ruang laboratoriumnya di sebelah atas sini. Ruang kelas cukup luas, kursi untuk siswi 1 bangku 2 anak, sedangkan siswa 1 bangku 3 anak. Siswi 2 anak 1 bangku dan siswa 3 anak 1 bangku. Ruang laboratorium komputer dapat menampung 1 kelas, tetapi jumlah siswa melebihi jumlah komputer yang tersedia. Jumlah komputer hanya 20, sedangkan jumlah siswa setiap kelas tidak sama, rata-rata di atas 20 siswa. Area parkir cukup luas, namun lebih cocok digunakan untuk parkir sepeda motor daripada mobil,
karena akan memakan banyak ruang. Sekolah memiliki gerbang yang dijaga oleh satpam sehingga memungkinkan pengawasan ketika ada siswa yang meninggalkan sekolah. Terdapat juga beberapa sudut yang dipantau oleh CCTV. Selain itu, ruang kepala sekolah dilengkapi dengan fasilitas Wi-Fi untuk mendukung tugas-tugas guru dan staf yang memerlukan akses internet. Dalam lingkungan luar sekolah, di depan sekolah terdapat jalan yang sering digunakan oleh pengguna sepeda motor, sehingga satpam sekolah harus tetap waspada untuk menjaga keamanan siswa. Sekolah terletak di tengah-tengah pemukiman warga, bukan di pinggir jalan raya. Alamat di Google Maps mengarahkan lewat gerbang belakang sekolah, bukan gerbang depan. Tidak ada truk atau kendaraan besar yang melintas di depan sekolah. Lingkungan sekitar sekolah bersih, nyaman, dan aman bagi siswa. Pengabdian. Dalam upaya pengabdian, kami berencana menyelenggarakan pelatihan bagi guru mapel IPA kelas 5 SD Islam Saroja tentang penggunaan media pembelajaran berupa animasi mapel IPA dengan mengajarkan pembuatan animasi dan langkah-langkahnya. Dan kami juga berencana akan mengaplikasikan kepada siswa mengenai hasil dari animasi yang telah kami buat. Setelahnya, kami meminta para siswa dan orang tua untuk mengisi Google Form memberikan respon mereka dari media pembelajaran berupa animasi untuk melihat paham atau tidaknya siswa mengenai animasi tersebut. Kami juga mengadakan sesi sosialisasi untuk orang tua siswa tentang pentingnya mendukung pembelajaran anak melalui media digital. Baik, saya akan menjelaskan penerapan metode wawancara dan observasi. Yang pertama, observasi. Pada observasi ini saya menggunakan dua model, yakni observasi berbasis internet dan observasi secara langsung. Untuk observasi berbasis internet, saya menggunakan dua aplikasi, yakni Google Search dan Google Maps. Untuk Google Search, saya gunakan untuk mengetahui secara umum tentang sekolah tersebut. Sekolahannya yaitu SD Islam Saroja. Yang kedua, Google Maps. Untuk Google Maps, saya gunakan untuk mengetahui atau mencari di mana lokasi sekolah tersebut. Apakah sekolah tersebut di pinggir jalan atau sekolah tersebut di tengah perkampungan. Nah, setelah melakukan observasi berbasis internet, kemudian saya melakukan observasi secara langsung, datang ke dalam sekolahnya untuk mengetahui bagaimana keadaan sekolahan tersebut. Nah, untuk mengetahui bagaimana keadaan sekolah tersebut, saya menggunakan metode wawancara, yang dimana metode ini adalah menggunakan kualitatif narasumbernya yaitu kepala sekolah, guru, dan siswa. Untuk mewawancarai kepala sekolah, kami menanyakan tentang apakah sekolah tersebut sudah memiliki CCTV atau sudah menggunakan CCTV. Kemudian apakah sekolah tersebut ada ruangan khusus untuk belajar teknologi seperti ruangan komputer. Nah, kepala sekolah menjawab bahwa sekolah tersebut sudah menggunakan CCTV, sudah menggunakan komputer. Nah, dan juga di sekolah tersebut ada ruangan komputer, tetapi komputernya terbatas. Yang kedua, wawancara kepada guru. Untuk wawancara kepada guru, apakah dalam proses belajar mengajar guru sudah menggunakan teknologi pada media pembelajarannya? Nah, gurunya menjawab pada proses belajar mengajar, guru sudah menggunakan media berbasis teknologi seperti PPT dan lainnya. Nah, untuk wawancara kepada siswa, saya menanyakan apakah siswa lebih mudah memahami apabila pembelajarannya menggunakan media pembelajaran berbasis teknologi? Jawabannya iya. Siswa lebih mudah memahami ketika media pembelajarannya berbasis teknologi. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang akan kami ajarkan di sekolah nanti di kelas 5 SD. Jadi kami memilih mata pelajaran IPA, materinya yaitu tentang sistem tata surya. Di sini saya akan menjelaskan konsep tata surya. Jadi, sistem tata surya terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama pusat tata surya, planet-planet, dan benda-benda langit lainnya. Yang pertama pusat tata surya terdiri dari matahari, dan planet-planet terdiri dari planet dalam dan planet luar.
planet dalam terdapat planet Merkurius, planet Venus, planet Bumi, dan planet Mars. Planet luar terdiri dari planet Jupiter, planet Saturnus, planet Uranus, dan planet Neptunus. Benda-benda langit terdiri dari bintang, satelit, asteroid, meteoroid, dan komet. Baik, alasan kami memilih materi sistem tata surya yaitu yang pertama, siswa bisa mempelajari benda-benda langit. Nah, yang dimana benda-benda langit ini tidak hanya bulan dan bintang, tetapi terdapat planet yang mengorbit mengelilingi matahari, sehingga pergerakan bumi, bulan, dan planet-planet lainnya dapat memengaruhi sistem penanggalan manusia, seperti pergantian tahun, bulan, dan hari. Nah, pergerakan bumi terhadap matahari juga membuat manusia mempelajari pergantian musim, seperti musim kemarau dan musim hujan. Nah, yang kedua, siswa dapat mempelajari bahan-bahan penyusun benda langit. Nah, di tata surya ini banyak terdapat benda-benda langit yang tersusun dari gas hingga zat. Dengan mempelajari konsep tata surya, siswa dapat mengetahui apa aja sih komponen-komponen penyusun sebuah benda langit. Nah, contohnya seperti planet bumi. Planet bumi memiliki komponen penyusun seperti atmosfer, litosfer, dan hidrosfer. Nah, yang ketiga, siswa dapat mengetahui ciri-ciri benda langit. Setiap benda langit memiliki ciri-ciri yang berbeda dari segi bentuk, pola mengorbit matahari, dan penyusunannya. Karena setiap komponen benda langit memiliki fungsi-fungsi yang berbeda. Nah, contohnya tuh seperti planet Jupiter. Planet Jupiter memiliki ciri-ciri planet yang terbesar di tata surya, mengalami hari tersingkat, dan mempunyai satelit yang terbesar. Seperti itu. Nah, di sini terdapat juga manfaat bagi siswa mempelajari sistem tata surya, yaitu yang pertama, membantu siswa untuk berpikir kritis. Nah, jadi pembelajaran tata surya ini melibatkan pemahaman konsep-konsep ilmiah seperti orbit, gravitasi, dan komposisi planet. Nah, jadi yang dapat membantu siswa mengembangkan keterampilan berpikiran kritis mereka dan pemecahan suatu masalah. Yang kedua, siswa dapat merelevansi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, memahami tata surya membantu siswa untuk menjelaskan fenomena alam seperti musim, gerhana matahari, gerhana bulan, perbedaan antara siang dan malam. Nah, ini memberikan mereka pemahaman yang lebih baik tentang dunia di sekitar mereka. Seperti itu. Nah, yang terakhir, menginspirasi siswa untuk masa depan. Contohnya tuh seperti pembelajaran tata surya juga dapat memotivasi beberapa siswa untuk mengejar cita-cita mereka dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, ini bisa menjadi tahap awal mereka untuk menanamkan minat mereka dalam ilmu pengetahuan. Contohnya seperti siswa bercita-cita ingin menjadi astronot, astronomi, dan ilmuwan. Seperti itu. Selanjutnya yaitu implementasi materi media pembelajaran. Pada tahap pertama, dilakukan identifikasi permasalahan yang ada di dalam proses pembelajaran mengenai tata surya yang ada. Perangkat yang kurang memadai, model pembelajaran yang konvensional, kurangnya minat siswa dalam belajar merupakan masalah-masalah yang terjadi. Dengan didefinisikannya permasalahan tersebut, maka akan didapatkan kebutuhan-kebutuhan apa saja yang diperlukan dalam menunjang proses pembelajaran mengenai tata surya. Lalu, tahap selanjutnya dilakukan dengan membuat gambaran dan penjelasan menu-menu yang dibutuhkan. Menu-menu yang dirancang didapatkan dari hasil analisis masalah dan kebutuhan. Pengembangan animasi ini difokuskan berdasarkan storyboard yang sudah dibuat. Program animasi ini dilengkapi dengan menu belajar yang berisikan tentang materi mengenai pengenalan tata surya. Animasi ini juga dirancang dan dibuat tampilan yang mudah dan menarik. Dalam langkah ini diterapkan animasi pengenalan tata surya yang sudah dibuat dan langsung diinstalasi ke dalam laptop yang mendukung. Tahapan terakhir yaitu evaluasi dilakukan dengan mengevaluasi animasi yang sudah jadi dan sudah diterapkan di sekolah untuk dilakukan uji coba dengan memberikan kuesioner kepada siswa-siswi.
Oke, baik. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai rencana pembuatan media pembelajaran berbasis animasi dan teknologi informasi yang telah kami buat melalui aplikasi flowchart. Nah, ini merupakan rencana media pembelajaran IPA materi tata surya pada siswa SD atau MI yang kami buat. Nah, untuk struktur yang pertama yakni ada mulai. Kemudian di sini kami memilih materi planet, galaksi, Bima Sakti sebagai materi yang akan kami bahas. Nah, di sini kami mengedit gambar menggunakan aplikasi Canva. Ini merupakan aplikasi Canva yang kami gunakan untuk mengedit gambar kami. Nah, untuk pengeditan animasi kami menggunakan aplikasi Wig Editor. Aplikasi Wig Editor ini dapat digunakan secara online maupun offline. Untuk penggunaan secara offline, maka kita bisa mendownload aplikasi Wig Editor ini terlebih dahulu. Nah, penampilan animasi melalui aplikasi Wig Editor tadi, pertama-tama kami akan menampilkan keseluruhan planet. Kemudian kami akan menampilkan animasi matahari. Lalu kami akan menampilkan animasi planet Merkurius, animasi planet Venus, animasi planet Bumi, animasi planet Mars, animasi planet Jupiter, animasi planet Saturnus, animasi planet Uranus, dan animasi planet Neptunus. Nah, jika semua animasi sudah ditampilkan, maka kami akan menampilkan pertanyaan yang mana itu akan diberikan kepada para murid. Nah, setelah itu kita akan memeriksa jawaban, apakah jawaban sudah sesuai atau belum. Jika jawaban sudah sesuai dengan materi yang kami berikan, maka selesai. Baik, di sini saya akan menjelaskan perencanaan kegiatan belajar mengajar materi IPA Tata Surya. Diawali dengan salam pembuka, kemudian doa pembuka. Setelah itu, cek kondisi siswa, yaitu absensi siswa, dan mengecek kesiapan siswa untuk menerima pembelajaran pada hari itu. Yang kedua, materi. Materi ada pelajaran IPA tentang tata surya galaksi Bima Sakti. Nah, lanjut ke sebelum menjelaskan materi, kita memberi pertanyaan secara umum atau mengecek wawasan siswa. Memberi pertanyaan, contohnya seperti apakah yang kalian ketahui tentang galaksi Bima Sakti. Nah, setelah itu pasti di situ ada siswa yang bisa menjawab dan yang belum bisa menjawab. Nah, setelah itu kami menjelaskan galaksi Bima Sakti, pengertian galaksi Bima Sakti itu apa saja. Nah, kemudian pada galaksi Bima Sakti ada planet-planet. Nah, pada planet-planet kita menjelaskan karakteristik planet lingkar dalam. Nah, lingkar dalam itu ada Merkurius, Venus, dan Mars dan Bumi. Yang kedua, penjelasan karakteristik planet lingkar luar, yakni ada Jupiter, Saturnus, dan Neptunus. Nah, selanjutnya menampilkan media pembelajaran berupa animasi yang telah kami buat. Selanjutnya peserta didik menyimak, kemudian ice breaking, karena kalau tidak dikasih ice breaking, pasti siswa-siswa akan bosan. Nah, setelah itu kita mengecek apakah siswa itu memahami materi atau tidak. Jika tidak, kita menjelaskan ulang. Jika iya, kami memberi pertanyaan setelah penyampaian materi, kemudian penutup berupa doa penutup, kemudian salam penutup, kemudian selesai. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like,